kenalin yang terlebih dahulu. Yang pertama Adam, Dinda, Airin, Alivia, Harumi, ini apa? Andini, Aurel, Axel, Azabra, Adam, Damis, Genova, Bravo, Evans, Safa, Nyata, Anda, Ira, Adina, Rifat, Dava, Reinhard, Tania, Moreno, Nadia, Rafa, Syarika, Tata, Guna, Cipa, Zahra. Oke, alhamdulillah yang masuk hari ini ada 4 yang izin. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya betul. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama, kalian akan mengidentifikasi struktur lapisan bumi. Yang kedua, kalian akan mendeskripsikan karakteristik struktur bumi. Dan yang ketiga, kalian akan menganalisis fenomena alam yang ada di struktur bumi. Sebelum itu, kakak akan mengajak kalian untuk mengingat-ingat kembali materi yang sudah kalian dapatkan di kelas 7. Waktu kelas 7 kalian pernah belajar mengenai cabang-cabang ilmu sains. Ada yang masih ingat ilmu biologi itu apa? Ya, dari sini dulu, terus dulu 1, 2, 3. Mengatakan? Ya. Mempelajari bumi dan perubahannya. Ya, betul. Ilmu yang mempelajari bumi dan perubahannya. Bumi dan perubahannya. Itu kata kunci. Nah, kita hari ini akan membahas materi mengenai struktur bumi. Jadi, sesuai dengan cabang ilmu sains bidang ilmu biologi. Lalu selain itu juga, kalian masih ingat nggak prinsip dari massa jenis benda? Dari sini dulu, ada yang masih ingat? Massa jenis benda ini di sini ada contohnya. Ini minyak, ini air, ini pasir. Ada yang masih ingat kok bisa terjadi seperti ini dari garis ini? Ya, molekulnya, betul. Molekulnya kenapa? Berbeda. Kok bisa yang minyak di atas? Masa jenisnya lebih? Ya, kalau air, kok bisa di tengah? Sama dengan. Ya, kalau pasir lebih besar. Ya, betul. Jadi kata kuncinya itu di massa jenisnya. Di sini massa jenis yang paling tinggi itu ada di pasir. Pasir paling tinggi. Kedua air, ketiga baru minyak. Makanya minyak di sini paling atas. Oke, selanjutnya coba kalian amati. Ini ada gambar apa saja? Gunung. Banyak gunung ini ada apa? Ini ada bukit ya? Lalu ini danau. Yang ini pulau. Ya kan? Nah, ini adalah salah 5 dari, kan ada 5, betul kan? Ada 5 contoh dari morfologi bentang alam di Indonesia. Di sini yang dataran tinggi yang mana? Kalau dataran rendahnya? Kok bisa sih di Indonesia itu banyak banget dataran tinggi, dataran rendah?
dibilang sama advance, di Indonesia itu kan kaya sekali ya, dataran tinggi, dataran rendah. Nah, yang mempengaruhi hal tersebut itu adalah struktur buminya. Jadi di struktur bumi di Indonesia itu sangat kaya. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai struktur bumi. Nah, ini kakak sediakan video. Sepertinya audionya agak kurang bisa ini ya. Jadi diamati, didengarkan pelan-pelan. Karyawan Cina membuat megang proyek dengan menurut lubang ke dalam kerak bumi. Mereka mengubur lubang sedalam lebih dari 10.000 meter pada Selasa 6 Juni 2023. Proyek pemboran itu dipimpin oleh produsen minyak terbesar Cina, National Petroleum Corp. Proyek ini akan memberikan data tentang struktur internal bumi. Pemboran itu dilakukan di Gunung Taklamakan di Xinjiang, Cina. Lubang tersebut diketahui merupakan salah satu yang terdalam yang pernah ada. Pasalnya pengeboran akan menembus lebih dari 10 lapisan kerak bumi. Pengeboran juga akan mencapai kereta Keos yang terdiri dari batuan berbumi hingga 145 juta tahun. Pengerjaan dari proyek tersebut diperkirakan akan memakan waktu hingga 457 hari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, sudah kalian amati? Kira-kira dari fenomena tadi ada yang bisa merumuskan suatu permasalahan dari masalah tadi? Dari sini ada yang mau mencoba? Ya? Kira-kira permasalahan Palestina, ya? ngebor tanah, Ya? sedalam apa ya? 10.000 meter. Iya. Ya, boleh. Saya tambahin ya. Untuk rumusan masalahnya, kira-kira dari masalah tadi, ilmuwan Cina bisa nggak untuk membor tanah sampai inti bumi? Bisa lebih lama. Ini akan menjadi rumusan masalah yang akan kita bahas pada hari ini. Oke? Apa-apa? Ilmuwan Cina dapat mengebor lubang hingga inti bumi. Nah, karena ada rumusan masalah, maka ada hipotesis. Ada yang tahu hipotesis itu apa? Jawaban sementara, betul. Kalau misal pertanyaannya apakah, berarti jawaban sementaranya apa? Ya dan ya. Untuk H0-nya berarti tidak dapat menembus tanah. Kalau H1-nya dapat menembus tanah. Nanti kalian lanjutkan ya. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan rumusan masalah dan hipotesis. Ini sudah duduk sesuai sama kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Kakak akan membagikan LKPD. Silakan. Ditaruh ke belakang. Itu kelompok yang tengah. Nah, sudah mendapatkan semua? Silakan dilihat dulu LKPD-nya. Di halaman pertama silakan kalian isi identitas com kalian. Lalu di halaman kedua ada petunjuk pengerjaan, silakan kalian baca. Jika ada yang ini ditanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan langsung.
ketiga, di situ ada bacaan sama seperti video yang tadi yang sudah kalian lihat. Lalu di nomor 1 ada rumuskan masalah dan di nomor 2 ada hipotesis. Kita semua sudah merumuskan masalah dan sudah membuat hipotesis. Silakan kalian kembangkan lagi di LKPD kalian. Paham? Lalu di halaman terakhir silakan mengerjakan. Oke? Untuk waktu pengerjaannya 15 menit. Ada yang belum paham? Oh ya, videonya mau diputar lagi? Kalaupun diputar lagi. Oh ya, di halaman 3 kita tolong bacanya. Tepuk 1, tepuk 2, 1, 1, tepuk 2. Oke, di LKPD-nya dibuka dulu sebentar. Di LKPD-nya dibuka halaman 3 dulu. Halaman 2. Di sini ada bacaan, isinya sama kayak videonya. Lalu di bawahnya itu ada barcode. Silakan kalian scan. Di sini untuk yang visual saya berikan PPT. Lalu untuk yang auditorial saya berikan video YouTube. Dan untuk yang kinestetik saya berikan media acara yang saya buat, yaitu website mengenai struktur bumi. Jadi silakan kalian buka satu-satu sebelum mengerjakan persoalannya. Paham dari sini? Silakan dikerjakan, beberapa jawabannya 12.
Nanti kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan, baik pertanyaan atau pernyataan. Silakan kelompok 6. Kami menunggu ya, masih belum. Tidak apa-apa. Baju presentasi ya sekarang. Sudah.
Ya. Nah, kalau apakah merusak level tektonik menjelaskan apa adanya? Terima kasih. Apa tadi? Jadi kan tadi ada teman kita yang mengobor tentang pembebasan bumi. Nah ini maksudnya kan merusak level tektonik. Itu apa? Kan merusak level tektonik. Nah apa masyarakat di sekitarnya dari merasakan efek samping dari yang kerusakan level tektonik? Bisa. Sebutkan dulu kan? Bisa. Sebutkan alasannya. Apa alasan apa? Gimana kok bisa? Soalnya kan bentuknya kena. Iya. Kok bisa? Apa efek samping yang dirasakan masyarakat? Tangan untuk kelompok 5. Kelompok 3 ada yang ingin tanyakan atau gambarkan? Ada. Kelompok 4 ada yang tanyakan atau gambarkan? Kelompok 1, kelompok 2 ada. Oke, karena tidak ada bisa ditutup. Kelompok 2 silahkan ditutup. Sekian dari presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kan ada yang jawab. Oke, untuk itu Bapak ingin memberikan pemantapan ya. Kalian tahu ini apa? Telur rebus. Ternyata telur rebus ini memiliki kesamaan sama struktur bumi. Kita bedah satu-satu ya. Mulai dari cangkang telur. Nah, cangkang telur itu diibaratkan sebagai kerak bumi. Ya, ini cangkang telurnya. Bisa terlihat semuanya? Bisa. Jadi ya, yang ininya. Nah, tadi kerak bumi dibagi menjadi berapa? Dua. Ada apa saja? Sama samudra. Oke, angkat tangan ya. Mulai dari sini. Kerak bumi, kerak samudra itu yang mana? Ya, Evan. Yang ada di dasar laut. Yang ada di dasar laut, betul. Oke, yang sini kalau kerak benua yang mana? Ya, betul. Nah, itu contohnya itu seperti ini. Coba kalian lihat dari semua lapisan ini, mulai dari cangkang, terus putih telur sama kuning telur, yang paling tipis itu yang mana? Nah, ini sama seperti kerak bumi. Kerak bumi ini merupakan lapisan yang paling tipis. Dan dia juga memiliki massa jenis yang paling rendah, sehingga dia bisa dapat mengapung. Mengapung di mana? Air. Betul. Air tempatnya di sini. Di mantel bumi. Tadi mantel bumi isinya apa? Ada yang masih ingat? Batuan, ya. Oke, betul. Dia sifatnya lelehan atau padatan? Padatan. Masih kurang tepat ya. Keduanya lelehan. Karena dia isinya itu magma. Ada yang tahu magma? Tahu. Magma yang ada di gunung Bangka itu. Ya, lava. Nah, mantel bumi ini itu diibaratkan putih telur. Dari 3 lapisan ini yang paling banyak, yang paling besar itu apa? Putih. Ini yang telur ini. Yang putih. Nah, ini sama seperti mantel bumi. Dia yang lapisan yang paling besar. Nah, kira-kira kenapa kok semisal mantel bumi ini kan lelehan, tapi kerak bumi ini padatan, kok bisa kerak bumi ini mengapung? Ada yang tahu? Karena misalnya lebih tipis. Betul. Belum ya? Ya, betul. Tapi lebih tepatnya yang tadi kita bahas
Kalau dihubungkan sama satu jenis berarti kerak bumi memiliki massa jenis yang rendah. atau lebih Kecil. daripada mantel. Bumi. Selanjutnya yang terakhir adalah Inti bumi. bumi, inti luar dan inti dalam. Nah ini diibaratkan sama kuning telur. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasikan kembali? Tidak ada. Apakah ada yang ingin yang dapat menyimpulkan sebenarnya hari ini kita belajar apa saja? Bisa angkat tangan? Sip. Ya. Sip. Satu, dua, tiga. Kak, udah kan ada satu. Ayo, nah, mana? Tanya. Untuk bumi. Kerak bumi. Ya. Terus Mantel bumi. mantel bumi Lapisan yang paling. yang paling berat Ya. dan Bumi. inti luar bumi terdapat lelehan besi dan nikel Ya. atau cairan magma. Kalau di dalam. Inti dalam kalau inti dalam memiliki suhu yang paling tinggi. Ya, betul. Di dalam itu yang paling panas, dia yang menghasilkan panas untuk bumi kita. Oke, tadi sudah dijelaskan, sudah disampaikan sama Rania, sama Guna untuk pelajaran materi yang kita pelajari pada hari ini. Kira-kira dari pelajaran ini apa yang paling kalian suka? Apa? Diskusi kelompok atau Kang jelasin, oke. Kalau yang diselipkan, tidak ada, alhamdulillah. Oke. Tabuk satu, tabuk dua, satu, dua, tabuk satu. Oke. Sudah mau semua. Yang terakhir, tidak lanjutnya terakhir kok. Untuk materi selanjutnya adalah lempeng tektonik. Silakan kalian baca-baca untuk materi selanjutnya. Lalu untuk tugasnya, nanti kakak share lagi. Silakan membuat infografis. Isinya gambar bumi sama keterangannya. Nama bagian, kandungan, suhu sama kedalaman. Kalian bisa mengerjakan di HP atau mungkin di gambar juga boleh. Paham dari sini? Ada yang ditanyakan? Oke. Pakai tutup boleh? Ya. Ini videonya. Nanti dikumpulkannya di Google Drive. Deadline-nya, ingat-ingat. Deadline-nya hari Jumat. Apanya? Deadline tugas yang ini. Sudah apa? Tugas pembuatan hari Oh, hari Jumat. Deadline-nya jam 23.59. Nanti di Google Drive. Paham dari sini? Ada yang ditanyakan? tidak. Oke. Sebelumnya satu orang satu. Apanya? Individu tugasnya. Oh. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa.